Hidup itu jangan terlalu kaku. Ntar kayak kanebo kering loh. Begitu nasihat yang dilontarkan seorang anak remaja kepada temannya. Ya, walaupun gaya bahasanya mungkin terasa aneh di telinga kita, tapi rasanya kita bisa memahami maksud baik yang terkandung di dalamnya. Ya, resiliensi atau daya lentur memang penting untuk kita miliki dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena siapa saja pasti akan mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Entah itu mendapat nilai yang jelek waktu di sekolah, atau menderita sakit, bahkan kehilangan orang yang terkasih, serta yang lainnya. Kenyataan hidup itulah yang mengharuskan setiap orang memiliki kemampuan untuk tetap bertahan, bahkan mampu keluar dari masalah yang menghampirinya, yang oleh para ahli psikologi disebut sebagai resiliensi atau daya lentur tadi. Dan yang menarik saudaraku, ternyata diungkapkan bahwa spiritualitas seseorang memberikan pengaruh terhadap resiliensi atau daya lentur yang dimilikinya. Hal inilah yang membuat kita bisa memahami mengapa ada orang seperti Ayub yang mengalami penderitaan yang begitu hebat dan dia tidak menjadi gila. Coba kita bayangkan betapa hebatnya goncangan hidup yang dialami Ayub. Dalam satu hari, ia menerima kabar hilangnya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan juga kehilangan budak-budaknya. Tidak hanya itu, ia juga harus menerima kematian semua anak yang dikasihinya. Bayangkan, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan meninggal di waktu yang sama. Alkitab bersaksi bagaimana Ayub pada waktu itu sangat berduka cita, tetapi ia tidak hancur karena dukanya. Dan yang luar biasa saudaraku, kita bahkan bisa melihat bagaimana Ayub dalam waktu yang sangat cepat, dalam kedukaannya, ia mampu bangkit dan menyembah Tuhan. Disinilah kita melihat contoh daya lentur atau resiliensi yang Ayub miliki. Dan kuncinya jelas terungkap dalam perkataan Ayub yang syarat dengan iman. Ayub pasal 1 ayat 21 mencatat perkataannya begini, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Tidak hanya itu, dalam Ayub pasal 2 ayat 10, ia juga berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Jelas saudaraku, lewat perkataan-perkataan Ayub ini nampak pondasi iman Ayub. Kita melihat Ayub mengakui dan menundukkan diri pada otoritas Tuhan dalam hidupnya. Selain itu, Ayub juga percaya akan kebijaksanaan dan kasih Allah. Pemahaman inilah yang menolong Ayub mampu bertahan dalam masa sulitnya. Bahkan ketika ia harus mengalami borok di sekujur tubuhnya yang telah membuatnya menderita secara fisik dan psikis. Saudara, penderitaan memang bukan hanya milik Ayub seorang, sebab semua orang mengalaminya. Kita juga mengalaminya. Untuk itu, mari kita belajar dari Ayub. Belajar memiliki daya lentur dalam menjalani hidup, sehingga persoalan dan penderitaan yang kita alami tidak menghancurkan hidup kita. Ingat saudaraku, jangan hanya meratap dalam tangis, tetapi mari menengadahlah kepada Tuhan seperti Ayub. Sandarkanlah persoalanmu dalam tangan Tuhan yang menopang, sehingga dengan kekuatan iman, kita seperti Ayub, memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Untuk itu saudaraku, jika engkau saat ini tengah menghadapi pergumulan, engkau tengah merasakan penderitaan, jangan sia-siakan persoalan dan penderitaanmu. Jangan biarkan itu menghantarkanmu pada keterpurukan saja. Akan tetapi, mari pakailah penderitaanmu menjadi titik di mana lompatan iman yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi berkat karena menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.